Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan senang hati saya dan rekan-rekan dari kelompok 9 akan mempersembahkan presentasi proyek yang telah kami kerjakan dengan penuh dedikasi dan semangat. Tentunya sebelum memasuki materi pembahasan kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Javi. Perkenalkan, nama saya Javi Salani Kusala dengan NIM 192200102. Oke, perkenalkan nama saya Angga Reksa Suryadilaga dengan NIM 19220375. Nama saya Yoga Pratama Royaldi dengan NIM 19220212. Saya Firda Azhara dengan NIM 19220222. Nama saya Alvina Rusnalanda dengan NIM 19220093. Oke, di sini langsung masuk saja ke pengertiannya. Jadi, proyek website toko baju adalah suatu usaha atau inisiatif untuk membuat dan mengembangkan sebuah situs web yang dikhususkan untuk penjualan produk, pakaian, dan atau baju secara online. Proyek ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari pengembangan dan peluncuran situs web toko baju. Jadi tujuannya ini dari proyek ini adalah untuk memberikan platform online yang memungkinkan pelanggan untuk menjelajahi, memilih, dan membeli produk pakaian dengan mudah melalui internet. Selanjutnya ada pengertian e-commerce. E-commerce sendiri adalah singkatan dari electronic e-commerce, perdagangan elektronik, merujuk pada proses pembelian, penjualan, dan pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan internet. Dalam e-commerce sendiri, transaksi bisnis dilakukan secara elektronik yang melibatkan transfer dana, pertukaran data, dan komunikasi antara pembeli dan penjual. Nah, jenis e-commerce dalam program ini adalah e-commerce D2C, direct to consumer. Transaksi terjadi langsung antara produsen atau merek dengan konsumen akhir tanpa melalui perantara. Contohnya adalah ketika mereka pakaian mereka menjual produk-produknya melalui toko online mereka sendiri. Oke, di sini akan melanjutkan oleh saya Javi Salani Kusala untuk membahas bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah salah satu hal penting dalam setiap pembangunan sistem, tidak terkecuali untuk website. Bahasa pemrograman website ini berguna sebagai standar penulisan kode dari website yang ingin dibangun. Terdapat 3 bahasa pemrograman yang kami gunakan di proyek kami, diantaranya adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan framework. Bahasa website framework atau singkatnya disebut dengan framework merupakan sebuah kerangka kerja dalam pengembangan website yang terdiri dari himpunan sumber daya dan tool yang tersedia untuk digunakan oleh pengembang website. Di sini kami menggunakan Bootstrap sebagai framework yang mendukung pengembangan proyek yang kami buat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alifah. Baik, selanjutnya ada programming tools. Ada banyak alat yang tersedia untuk memudahkan proses pengembangan website. Salah satunya adalah IDE, atau Integrated Development Environment, yang digunakan oleh pengembang sebagai lingkungan kerja untuk menulis kode website. Contoh IDE yang sering digunakan adalah Visual Studio Code, yang kami juga gunakan sebagai alat bantu dalam pengembangan proyek kami. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian web server. Web server adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang menyediakan layanan hosting dan mengirimkan konten web kepada pengguna melalui internet. Server ini bertugas menerima permintaan HTTP atau bisa disebut Hypertext Transfer Protocol dari klien seperti browser tab atau browser web dan mengirimkan kembali respon yang berisi file HTML, gambar, CSS, JavaScript, dan konten lainnya yang diminta.
Kami di sini memilih hosting sebagai web host yang kami gunakan. Hosting adalah layanan yang disediakan oleh perusahaan hosting untuk menyimpan dan mengelola situs web Anda di server mereka. Server ini adalah komputer khusus yang dihubungkan ke internet secara terus-menerus yang menjalankan perangkat lunak server web untuk melayani situs web kepada pengguna yang mengaksesnya. Oke, untuk source code-nya sendiri kalian bisa membuka dengan mengunjungi halaman https://gitlab.com/royaldx/jaya-store, atau saya akan melihatnya sendiri. Ya, kalian bisa melihat atau mengunjungi halaman ini di gitlab.com/royaldx dan di Jaya Store. Atau kalau di PPT hanya sampai di sini. Karena sebelumnya saya nge-pushnya di branch master, kalian bisa pindahkan branchnya dari main ke master. Lalu kalian bisa unduh script ini dengan cara menekan tombol download dan pilih kompres sesuai yang kalian inginkan, entah itu tar atau zip. Lalu setelah itu kalian bisa download, masukkan di folder kalian masing-masing. Dan untuk source code yang kita gunakan, kan di sini bukan cuma source code aja, sorry. Kita juga menampilkan webnya berbentuk domain. Ya, di mana domainnya itu kalian bisa cari di lakara.id dengan subdomain Jaya. Jadi alamat lengkapnya yaitu http://jaya a-nya 2.lakara.id. Atau kita bisa kunjungi webnya seperti ini, jaya.lakara.id. Sebentar, kamera belum berganti. Ya, ini. Saya akan menjelaskan secara singkat untuk halaman website yang kami miliki, mulai dari tampilan websitenya. Oke, di sini kita memulainya dari kiri atas, yang dimana kita sudah menempatkan nama toko kami, yaitu Toko Jaya, sebagai web store dari toko baju yang kami miliki. Lalu bergeser ke kanan, di sini ada menu home, product, how to order, payment confirmation, dan about us. About us ini adalah navigasi, yang dimana strukturnya itu struktur navigasi global, karena kalau kita lihat struktur navigasi global ini mengarahkan seperti navigasi yang kami miliki, yang dimana desain struktur navigasi global umumnya cukup sederhana sehingga membantu pengguna ketika ingin mengakses halaman seperti home, product, how to order, payment confirmation, dan juga about us. Bergeser ke bawah, di bagian sini ada headernya, yang dimana header text-nya itu mengarah ke choose everything you like. Di bawahnya juga ada button untuk mengarahkan ke web store atau mungkin ke marketplace yang kami miliki. Dan juga ada gambar background di balik header text ini. Dan mereka semua berada di dalam satu kelas yang sama. Di bawahnya juga ada new arrivals. Di sini menempatkan produk-produk terbaru dari kami. Lalu beralih ke arah bawah, di sini ada trend collection, ada beberapa produk yang kami miliki yang menjadi sebuah tren. Tetapi kalau di scroll, kalian bisa lihat ketika webnya itu di scroll, dia ada animasi naik, dan ini mengarahkan ke JavaScript yang kami gunakan. Dan di bawahnya juga ada footer, termasuk dari Toko Jaya. Di sini ada kategori yang kami miliki. Di sini ada halaman bisnis yang kami terakan. Untuk sosial media ada Instagram. Dan itu adalah penjelasan singkat dari saya untuk halaman jaya.lakara.id atau Toko Jaya yang sudah kami publish melalui hosting dan kalian bisa akses di jaya.lakara.id. Untuk selanjutnya akan dijelaskan secara rinci oleh partner-partner saya atau kawan-kawan saya di kelompok. Tetapi sebelum memasuki ke penjelasan berikutnya, saya akan menjelaskan di bagian codingannya, bagian main.css. Oke, kali ini kita sudah memasuki di bagian script atau di source code-nya, ya, dimana saya akan menjelaskan di bagian main.css. Walaupun nantinya kalian akan di breakdown lagi oleh kawan-kawan saya, partner-partner saya yang menjelaskan bagian index, HTO, dan juga semacamnya. Dimulai dari import URL. Ini adalah importer font
dari Google Font dengan menggunakan URL dari Google Fonts API. Nah, di sini ada URL-nya, yang dimana kalau kalian ngeklik linknya nanti mengarahkan ke font Google itu sendiri. Lalu selanjutnya, di sini ada bintang, kelas bintang, bertujuan mengatur margin, padding, dan box sizing menjadi border box untuk semua elemen dalam dokumen. Lalu selanjutnya ada text main. Di sini ada text main itu bertujuan sebagai mengatur font family untuk kelas-kelas tersebut. Jadi ada text main dan juga second. Jadi kita memang memiliki dua kelas mainnya sama secondary-nya. Dan tujuannya sama. Untuk ganti fontnya menjadi Josephine Sans. Dan juga selanjutnya ada untuk secondary-nya itu ada Noto Sans JP. Dan kita akan memasuki kelas selanjutnya yaitu di primary column atau primary call. Primary call dan juga secondary call itu mengatur warna teks untuk kelas-kelas tersebut. Selanjutnya untuk btn rounded atau ini tuh button rounded mengatur radius dari border itu sendiri sebesar 5px. Dan selanjutnya juga ada body. Di sini untuk bagian badannya kami bisa memberikan sebuah background color. Di sini ada struktur warnanya. Kami menyeting FB sebagai kode warnanya yang mengarahkan ke warna putih. Untuk wrap loginnya juga sama, di sini bertujuan sebagai mengatur background colornya. Ini putih maksimal ya, ada hashtag FFFF untuk bisa mendapatkan warna putih. Dan juga min height ini adalah minimal ketinggian, yaitu 100 VH, overflow-nya ini kita mengarahkan ke auto. Dan selanjutnya ada bagian navbar atau nav main. Nav, ada juga nav menu, ada nav brand untuk ukuran H1-nya, untuk A-nya juga. Jadi ini saya akan menjelaskan mulai dari atas, nav main strip nav. Di sini nav-nya bertujuan mengatur tampilan navigasi utama termasuk latar belakang, tinggi minimum, dan paddingnya. Untuk bagian menu, di sini untuk mendisablekan display. Oleh karena itu kami nyetingnya non ya, tidak aktif. Selanjutnya untuk bagian H1-nya untuk setiap kelas H1 dari brand nav yang kami miliki, kami sudah menerapkan warnanya itu apa, untuk size-nya berapa, ketinggiannya berapa, untuk jaraknya juga 1px, margin bottom-nya 0. Selanjutnya ada nav brand A, di sini ada text decoration-nya. Jadi kita tanpa adanya text dekorasinya, jadi kita disable saja atau di-non-kan. Untuk linknya pun sama, di sini kita mengatur besarnya atau mungkin lebarnya sebesar 50% saja. Untuk margin left-nya ini kita menyesuaikan, oleh karena itu kita menetapkan auto sebagai margin left-nya. Lalu lanjut ke UL-nya. Di sini display-nya itu fleksibel, untuk list style type-nya itu tanpa, jadi kita setting sebagai non. Untuk align items-nya itu kita mengatur ke arah tengah, justify content-nya kita space around, untuk margin bottom-nya itu kita setting 0. Lalu di sini juga ada pengatur navbar yang lainnya seperti link only search. Search-nya ini kita sebelumnya mau menerapkan fitur search, namun karena memang kita lebih fokus ke halaman seperti profile bisnis dari e-commerce kita, jadi kita mendisablekan ini. Jadi displaynya kita non. Untuk bagian links UL-nya juga tidak jauh beda seperti sebelumnya. Kita setting dekorasinya di-non-kan terlebih dahulu. Untuk displaynya kita block. Color-nya kita setting sebagai warna sebagai berikut. Untuk font family-nya itu sama seperti font main ya kalau nggak salah, ada Josephine Sans, letter spacing-nya 0.4 px. Lalu selanjutnya di sini ada links UL LI. Ini hover-nya ya, hover-nya kita beri warna 2C sebagai kode warnanya. Lalu diikuti icon for user, ini harusnya menjadi halaman login, tetapi kita masih belum menerapkannya. Kita sudah menyiapkannya terlebih dahulu. Untuk icon for user di sini juga ada kelas yang keduanya, padding right saja, kita setting 0. Jadi ini masih belum terpakai, tetapi kita akan menggunakannya untuk halaman login berikutnya. Walaupun pada saat ini kita belum menerapkannya. Lalu bergeser, karena sebelumnya kita sudah menjelaskan bagian bodinya. Kita saat ini akan menjelaskan bagian banner.
Ya, di bagian banner, di sini ada section banner yang kami beri warna putih kembali. Lalu di bagian banner teksnya, di sini kita akan nyeting bagian paragraf. Kita bisa ingat untuk paragraf yang kita gunakan di bagian browser di sini. Jadi di sini ada paragraf. Ini masuknya ke bagian code tadi, yang dimana code-nya itu kita beri background seperti ini tadi. Untuk font size-nya kita beri jarak seberapa atau mungkin besar seberapa, dan margin bottom-nya itu 0.5 rem. Untuk H1-nya sendiri itu juga mengarahkan ke choose everything you like. Jadi kita sudah menyeting kelasnya di sana. Untuk lebih rinci lagi nanti akan dijelaskan oleh kawan saya menjelaskan di index HTML. Lalu selanjutnya di banner text last of type juga kita sudah setting dari mulai warna, font weight-nya, besarnya, dan juga size-nya. Letter spacing-nya kita setting 0.5, and text transform-nya kita gunakan capitalize. Untuk margin-nya sendiri kita sudah menyeting di sini minus 10 px dan netral, dan juga 20 px di sini, dan 0 lagi sebagai marginnya. Jadi kita sudah menempatkan untuk banner text-nya itu untuk bagian paragraf atau last of type-nya seperti ini. Lalu masih terus berlanjut hingga kita setting bagian banner text di bagian A-nya, banner text untuk hover-nya. Di sini kita sudah setting mulai dari display, background, height, white-nya, color, font size, kembali dengan font weight-nya, dan juga text align-nya, dan juga padding, letter spacing, text decoration-nya, sama hovernya itu kita setting background color. Untuk new arrivals di sini mengarahkan ke halaman browser lagi. Di bagian new arrivals, di sini ada new arrivals-nya, ada beberapa gambar di sini sama show all. Di sini kita sudah menyeting bagian code-nya, dan kita sudah beri petunjuk untuk section new arrivals-nya. Kita berikan sebuah warna, minimal height-nya itu 762 px, text arrival-nya itu kita kasih paddings agar tidak terlalu mepet ke sebelah kiri. Jadi bagian left-nya kita 100 px. Lalu untuk title H3-nya juga kita beri ketentuan seperti weight-nya, spacing-nya berapa, size-nya juga berapa, arrival-nya juga sama. Ini bagian H3 span-nya kita beri warna biru. Lalu untuk text show all-nya juga yang abu-abu sebelumnya kita sudah setting di sini. Dan itulah dia untuk bagian new arrivals-nya, karena kurang lebih sama seperti sebelumnya di bagian body atau body. Lalu bergeser ke trends collection, walaupun nanti bakalan di breakdown lagi oleh Angga, tetapi kita atau saya sendiri di sini akan menjelaskannya kembali, yang dimana di trend collection juga punya beberapa kelas, mulai dari section product section text product. Untuk H2-nya juga disetting, untuk bagian A-nya juga disetting di sini. Untuk section products-nya kita bangun kelas juga yang memiliki padding bottom 70 px. Untuk div-nya juga di bagian product, di sini ada border radius 10 px, shadow-nya juga udah kita setting. Untuk dash product-nya juga sama, di sini text align center, PD-nya juga kita beri jarak, hingga pada akhirnya kita sudah memasuki di paragraph last child-nya dengan settingan yang kurang lebih sama juga, hanya memberi sebuah kebesaran dari font, ketinggiannya, letter spacing, margin bottom, dan juga color. Lalu kita masuk ke preview. Di preview di sini juga mengarahkan ke bagian halaman kembali. Di sini ada trend collection yang tadi kita sudah disebutkan hingga ke bagian bawah di sini. Nah, semuanya nanti ada di dalam satu CSS yang sama, yaitu di band CSS. Ya, lalu kita masuk ke footer. Footernya juga kita masukkan sebuah background color, paddingnya juga kita setting untuk brand H1-nya atau huruf H1-nya. Jadi nanti kita sudah setting di sini. H3-nya pun sama, paragraf juga sama, udah kita setting. Seperti align-nya juga margin ke arah kiri. Untuk icon-nya juga kita sudah setting, display block, width-nya itu 23, margin left-nya 1 px, dan hingga pada akhirnya kita sudah berada di copyright content paragraph. Nah, di sini kita sudah setting letter spacing 1 px, dan color-nya kita sudah setting juga sebagai kode warna berikut. Nah, kita sudah memiliki sekitar 330 line untuk CSS yang kami miliki. Dan untuk ke bawahnya,
Di sini kita memfokuskan untuk CSS yang sama seperti di atasnya, tetapi lebih fokus ke responsive mobile-nya. Tapi bukan cuma mobile. Di sini kita juga setting bagian tabletnya agar segala device-nya menyesuaikan. Oleh karena itu kita buat CSS kurang lebih sepanjang 738 line. Oke, untuk sebelumnya saya sudah menjelaskan bagian kode dan juga bagian browsernya. Dan kali ini kami akan menjelaskan bagian index.html-nya yang akan dijelaskan oleh Angga. Oke, di sini saya akan menjelaskan index.html. Langsung saja ke scriptnya. Di sini ada doctype HTML. Ini adalah deklarasi tipe dokumen yang menandakan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Di bawahnya ada HTML length n. Ini adalah elemen root yang menandakan bahwa dokumen HTML dimulai di sini. Atribut length n menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan dalam dokumen adalah bahasa Inggris. Di bawahnya ada head. Head ini adalah elemen yang berisi metadata atau informasi mengenai dokumen HTML. Di bawahnya ada meta charset UTF-8. Elemen ini mendefinisikan karakter encoding dokumen sebagai UTF-8. UTF-8 adalah standar encoding karakter yang umum digunakan untuk mendukung karakter internasional. Di bawahnya ada meta name viewport dengan atribut with device with initial scale 1.0. Elemen ini digunakan untuk mengatur tampilan pada perangkat mobile. Atribut konten white sama dengan device white initial scale 1.0 mengatur lebar viewport mengikuti lebar perangkat dan tingkat zoom awalnya adalah 1.0. Selanjutnya elemen link rel style sheet type text garis miring CSS href sama dengan style garis miring main.css. Elemen ini menghubungkan file CSS eksternal dari directory style main.css. File CSS ini berisi gaya custom yang akan diterapkan pada elemen-elemen di halaman web. Elemen link yang ini style type text CSS. Elemen link rel style type text CSS href style main.css. Yang ini elemen ini menghubungkan file CSS eksternal dari directory style main.css. File CSS ini berisi gaya custom yang akan diterapkan pada elemen-elemen di halaman web. Nah, di bawahnya ada link href lagi. Dengan link yang ada di sini, elemen ini menghubungkan file CSS eksternal dari HTTPE yang ini. File CSS ini berisi gaya yang diperlukan untuk animasi menggunakan library Aus, Animate on Scroll, Gaya Store Homepage. Elemen ini memberikan judul untuk dokumen HTML yang akan ditampilkan di bila judul browser. Di sini ya, Gaya Store. Lalu kita masuk ke body. Di dalam body, sebelum masuk ke dalam body, kita artikan dulu body ini adalah elemen dalam HTML digunakan untuk menandai isi utama dari halaman web. Ini adalah tempat di mana konten sebenarnya ditampilkan kepada pengguna. Nah, di dalam body ada header. Header ini adalah elemen yang menunjukkan bagian header dari halaman web. Biasanya digunakan untuk menempatkan elemen navigasi, judul, atau elemen lain yang berkaitan dengan kepala halaman. Elemen nav kelas main nav yang ini adalah elemen navigasi yang memiliki kelas main nav. Elemen ini digunakan untuk mengelompokkan elemen navigasi dalam header. Di bawahnya ada div class brand text main. Ini adalah elemen div yang memiliki kelas brand text main. Elemen ini digunakan untuk menampilkan merek atau nama toko. Dalam contoh ini terdapat teks Toko Jaya. Ini ya, Toko Jaya yang dihubungkan dengan elemen href. Elemen href ini adalah elemen tautan yang memiliki atribut href yang mengarahkan ke
index HTML. Jadi kalau kita pencet Tokojoyanya, masuknya ke sini lagi, ke home. Oke, lanjut. Elemen H1, ini adalah elemen heading level 1. Judul utama. Elemen ini digunakan untuk menampilkan judul Tokojoya pada halaman web. Terus elemen div class link. Ini adalah elemen div yang memiliki class link. Elemen ini digunakan untuk mengelompokkan daftar tautan navigasi. Elemen ul ini adalah elemen unordered list. Elemen ini digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen LI. Nah, di dalam ul ini ada LI. LI itu apa? LI itu adalah elemen list item daftar. Elemen ini digunakan untuk membuat item dalam daftar navigasi. Selanjutnya di dalam li ini ada href lagi ya. Yang seperti saya tadi jelaskan, kalau kita mau ke produk HTML, jadi kita harus ngisi format yang ada di sini. Produk HTML, jadi kita kalau mau masuk ke produk, kita harus nulis format ininya nih. Oke, balik lagi ke home. Di sini ada elemen main. Elemen main ini untuk memberikan struktur yang jelas dan semantik pada halaman web. Kita lanjut ke section class banner. Menandai bagian banner pada halaman web. Ini ya. Ini bannernya. Di dalam section class banner ada div class raw justify content center, yang artinya membuat baris dengan perataan tengah secara horizontal dan vertikal dengan efek animasi saat muncul. Div selanjutnya ada div class banner text, mengelompokkan teks banner dengan tata letak responsif. Terus di dalam ini ada elemen P yang berarti paragraf teks dengan gaya atau format tertentu. Dalam P ada, di dalam div class di bawahnya ada H1 yang artinya judul utama dengan gaya atau format tertentu. Mana nih? Choose everything. Nih, yang ini ya. Selanjutnya ada div class banner image, yang artinya mengelompokkan gambar banner dengan tata letak responsif dan hanya ditampilkan pada perangkat berukuran sedang atau lebih besar. Di sini ada image source, file banner PNG-nya ada di dalam assets, di dalam image, yaitu untuk menyisipkan gambar dengan lokasi file dan atribut lainnya. Untuk neo arrival juga di sini ada section class neo arrival. Kan bedanya kalau ini untuk banner, ini untuk neo arrival. Di sini ada text arrival raw align yang ini ya. Oke, lanjut. Di sini ada neo arrival, bedanya cuma nama doang ya. Tapi ini sama kok ininya. Isinya. Kalau ini kan banner, untuk banner yang ini. Kalau ini untuk new arrival. Nah, di sini ada href produk HTML. Jadi kalau mau ke show all, maka masuknya ke produk HTML. Bedanya itu aja sih. Selanjutnya ke produk section class, product section yang ini. Brand collection, div class container, div class text products raw align item center, membuat baris dengan perataan tengah secara horizontal. Di sini ada white t-shirt yang saya masukin ke text second dengan harga 125.000. Ini juga sama sih, sama kayak yang white t-shirt. Jadi langsung saja ke footer. Kita masuk ke footer. Div class footer content raw MB4.
konten utama footer terletak dalam suatu baris row dengan margin bawah sebesar 4, margin bottom min 4, atau margin bottom 4. Oke, kita langsung masuk ke footer. Yang di sini ya. Div class container, div class footer content row MB4. Konten utama footer terletak dalam suatu baris row dengan margin bawah sebesar 4 atau margin bottom 4. Div class footer brand kolom 12, kolom 2, kolom min SM12. Ini bagian merek brand di footer menempati 3 kolom pada tata letak responsif. Yang ini ya nih. Lalu ada div class footer item box call min 12. Kotak hitam footer menempati 9 kolom pada tata letak responsif. Di bawahnya ada div class footer item row. Daftar item footer terletak dalam suatu baris row. Di bawahnya lagi ada div class footer item content. Nah ini. Dengan isinya store ketebalan huruf yang ketiga. Di bawahnya ada link lagi, man, terus woman, child, teen. Ini tautan item footer untuk kategori man dan seterusnya. Ini untuk kategori woman, child, dan teen. Div class footer mana lagi? Class footer item content oh 12. Ini sama seperti yang kayak di atas, kayak di sini. Jadi kita lanjutkan aja ke div footer item content, yang artinya konten item footer. H3 class text main business. Judul item footer bisnis dalam ukuran teks utama yang ini. Selanjutnya tautan item footer untuk alamat yang ini. Lanjut kita ke nomor telepon, ke alamat kita yang ada di sini. Selanjutnya kita div class footer item call 12 call MD 4 min 4. Di sini ada div class footer item content yang artinya sama seperti di atas. Cuman bedanya ini namanya aja ya, ini sosial, yang ini bisnis. Oke, selanjutnya ada image source dari aset image yang bernama Instagram PNG yang ini. Oke, kita lanjut ke JavaScript-nya. Nah, JavaScript di sini memuat dan menjalankan kode JavaScript dari file index.js yang terletak di directory script. Lalu script search yang ini memuat library AOS Animate on Scroll versi 2.3.1. Selanjutnya ini menginisialisasi library AOS untuk menerapkan efek animasi saat elemen muncul saat di-scroll. Untuk index.html kayaknya seperti segitu aja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Javi. Oke, terima kasih untuk Angga telah menjelaskan HTML. Di sini saya akan melanjutkan product.html. Di bagian doc tab hingga header, karena sudah dijelaskan oleh Angga, saya akan langsung melanjutkan di bagian section. Di bagian section di bagian section class product section terdapat sebuah div dengan kelas container yang digunakan untuk sekelompok konten yang ada di dalamnya dan memberikan tampilan. Di bagian section class sama dengan product section
terdapat sebuah div yang dengan kelas kontainer. Ini digunakan untuk mengelompokkan konten yang ada di dalamnya dan memberikan tampilan yang terorganisir. Oke, di sini masuk selanjutnya div class container. Terdapat beberapa elemen div yang mengandung kelas dan atribut lainnya untuk mengatur tampilan dan interaksi pengguna. Ada judul yang ditampilkan dengan elemen H2 yang memiliki teks main judulnya dengan all or collection. Setelah judul terdapat beberapa elemen div dengan kelas produk. Setiap elemen mewakili satu produk dan koleksi sebagainya. Di bagian sini, maaf. Nah, setiap produk memiliki gambar deskripsi dan harga yang ditampilkan oleh seperti image, paragraph, dan hyperlink. Selanjutnya di dev class text show all text. Oh, ini di bagian justify. Balik lagi ke bagian sini. Mana ya? Bentar, oh ini dia. Sini. Dev class product row justify content center mengatur produk dalam baris dengan posisi yang rata, tengah, dan perataan konten yang diatur ke pusat. Dan selanjutnya div class product cell 12 dan 12 MD6 dan sebagainya mengatur konten produk dalam suatu wadah dengan efek animasi fade up saat muncul. Produk-produk ini ditampilkan dalam tata letak grid dengan menggunakan kelas row, justify content center, dan col untuk mengatur tata letak responsif bagian footer. Selanjutnya di bagian sini kita masih menjelaskan hal yang sama, dan footer sudah dijelaskan oleh Angga Reksa di bagian indeks HTML. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alifa. Oke, terima kasih Javi untuk penjelasannya. Saya Alifa akan melanjutkan menjelaskan mengenai source code dari menu how to order. Oke. Tadi di sini udah dijelasin sama Angga dan Javi tadi. Jadi kita langsung ke about us kontennya. Di sini yang pertama ada tag div class, elemen div yang memiliki kelas container dan MT5. Elemen ini digunakan untuk mengelompokkan konten dalam sebuah wadah dan memberikan margin top sebesar 5 satuan, misalnya pixel atau rem. Selanjutnya ada class row. Elemen ini digunakan untuk membuat baris dalam sistem grid bootstrap yang digunakan untuk mengatur tata letak halaman menjadi beberapa kolom. Selanjutnya ada div class column medium 6. Ini adalah elemen yang digunakan untuk membuat kolom dengan lebar setengah dari lebar kolom pada perangkat dengan ukuran sedang. Kolom ini akan memiliki lebar setengah dari ukuran kolom pada tampilan medium. Selanjutnya ada header 2, auto order. Ini ada di sini. Ini adalah elemen yang digunakan untuk menampilkan judul auto order dengan garis bawah, diwakili oleh tag U. Selanjutnya ada tag P. Ini paragraf kosong yang nantinya dapat diisi oleh teks. Oke. Selanjutnya ada
Tag P, selamat datang di halaman How to Order. Kami di sini. Di sini kami ingin memberitahu cara melakukan order di website Tokojaya. Selanjutnya ada tag all. Ini adalah elemen order list atau daftar terurut yang digunakan untuk membuat daftar langkah-langkah. Daftar ini akan menggunakan angka sebagai penomorannya. Kayak gini. Selanjutnya ada list, pilih produk. Ini adalah elemen list item atau item dasar atau item daftar, yang merupakan langkah pertama dalam daftar. Setiap langkah ditandai dengan tag LI atau list, yang berarti item dalam daftar. Selanjutnya ada tag P, pilih produk yang diinginkan dalam halaman produk. Di sini. Ini adalah elemen paragraf yang berisi penjelasan lebih lanjut tentang langkah pertama dalam daftar. Elemen-elemen li dan P setelahnya mengikuti pola yang sama untuk langkah-langkah kedua, ketiga, keempat, dan kelima dalam daftar. Lalu ada tag P, terima kasih telah memilih kami sebagai mitra fashion Anda. Ini adalah elemen paragraf yang menutup konten dalam kolom pertama. Di sini. Selanjutnya ada div class kolom MD6. Ini adalah elemen div dengan kelas call MD6 yang digunakan untuk membuat kolom kedua dengan lebar setengah pada tampilan medium. Lalu yang terakhir ada elemen gambar yang akan menampilkan gambar dengan sumber src berupa assets /image /hto.png. ALT atribut di sini digunakan untuk memberikan deskripsi alternatif untuk gambar jika gambar tidak dapat ditampilkan. Dan di sini kelas img fluid adalah kelas bootstrap yang membuat gambar responsif sehingga dapat menyesuaikan ukuran dengan baik pada berbagai perangkat. Oke, segitu aja untuk penjelasan di How to Order. Selanjutnya untuk penjelasan source code mengenai payment confirmation akan dijelaskan oleh Alfi. Terima kasih Alifa sebelumnya telah menjelaskan tentang materi-materi yang sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang payment confirmation HTML-nya. Sebelumnya doctype sampai dengan header sudah dijelaskan oleh partner saya sebelumnya. Nah, selanjutnya ada div class text center. Ya, ini digunakan untuk mengelompokkan konten di dalamnya dan mendapatkan pengaturan tampilan berdasarkan kelas text center. Tujuannya mengatur konten yang ada agar berada di tengah secara horizontal. Selanjutnya ada button type. Button class, button secondary, button ledge. Nah, ini digunakan untuk membuat tombol dengan jenis tombol button dan menerapkan gaya berdasarkan kelas-kelas button secondary, dan button large. Tujuannya membuat tombol dengan latar belakang sekunder, ukuran besar, dan menggunakan gaya tombol bootstrap. Selanjutnya ada div class container pt3. Nah, ini digunakan untuk mengelompokkan konten di dalamnya dan menerapkan pengaturan tampilan berdasarkan kelas kontainer dan pt3. Tujuannya membuat wadah kontainer untuk mengatur tata letak konten dan memberikan padding atas, padding top sebesar 3 unit. Nah, di sini ada elemen P yang digunakan untuk menandai paragraf atau teks yang bertujuan untuk
menampilkan teks yang memberikan informasi atau instruksi kepada pengguna. Selanjutnya ada elemen B, digunakan untuk teks tebal atau bold. Nah, setelah ada kata terima kasih sudah belanja di www.contents.id, lalu akan keluar yang namanya konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran ini konfirmasi pembayaran ini akan memuat yaitu nomor order, nama pemilik rekening, terus nominal transfernya. Lalu akan diarahkan ke bank tujuannya, entah itu bank BCA atau bank Mandiri. Lalu order tidak akan diproses apabila kami belum menerima konfirmasi pembayaran dan pastikan email yang dikirimkan yaitu masih digunakan dan untuk mempermudah penginputan nomor. Lalu selanjutnya ada Session class preview di DMMD flex arrange item center digunakan untuk mengelompokkan konten di dalamnya dan menerapkan pengaturan tampilan berdasarkan kelas preview section DMD flex dan align item center. Tujuannya membuat section dengan tata letak fleksibel secara horizontal pada device, pada perangkat dengan lebar medium, dan mengatur kontennya agar berada di tengah secara vertikal. Nah, di sini ada div class container. Yang membedakan div class container yaitu digunakan untuk mengelompokkan konten di dalamnya dan menerapkan pengaturan tampilan berdasarkan kelas kontainer yang akan digunakan. Selanjutnya ada div class preview row. Ini digunakan untuk mengelompokkan konten di dalamnya dan menerapkan pengaturan tampilan berdasarkan kelas preview dan row. Tujuannya membuat baris untuk mengatur tata letak konten dalam bentuk grid. Lalu selanjutnya ada div class preview item call 12 small 12. Ini digunakan untuk mengelompokkan konten di dalamnya dan menerapkan pengaturan tampilan berdasarkan kelas preview item call 12, call small 12, dan call medium 4. Tujuannya membuat item tertinjau preview item dalam bentuk kolom dengan lebar penuh pada perangkat dengan berbagai lebar tampilan. Lalu selanjutnya ada div class text container. Nah, ini mengelompokkan konten di dalamnya dan menerapkan pengaturan tampilan berdasarkan kelas text container. Tujuannya membuat wadah dan mengatur tata letak konten. Lalu ada div class content yang digunakan untuk pengelompokan konten di dalamnya dan menerapkan pengaturan tampilan berdasarkan kelas text content. Ya, tujuannya yaitu untuk membuat wadah untuk mengatur tata letak konten. Lalu ada div class card style width 250 pixel digunakan untuk membuat kartu dengan menerapkan pengaturan tampilan berdasarkan kelas card dan mengatur lebar kartu sebesar 250 pixel menggunakan atribut style. Tujuannya membuat tampilan kartu dengan lebar tetap. Selanjutnya ada match class card image top.
Ini digunakan untuk menampilkan gambar dengan menerapkan kelas Art Image Top dan mengatur sumber gambar serta teks alternatif menggunakan atribut. Tujuannya menampilkan gambar pada bagian atas kartu dengan teks alternatif yang ditampilkan jika gambar tidak dapat ditampilkan. Lalu ada div class body yang digunakan untuk mengelompokkan konten di dalamnya dan menerapkan pengaturan tampilan berdasarkan kelas card body. Tujuannya membuat wadah untuk mengatur tata letak konten di dalam kartu. Lalu selanjutnya ada header 4, class card titles. Nah, ini digunakan untuk menandai judul level 4 atau heading level 4 pada kartu dengan menerapkan kelas card title. Tujuannya menampilkan judul pada kartu. Lalu ada kelas card text yang digunakan untuk mengandai paragraf atau teks pada kartu dengan menerapkan kelas card text. Tujuannya menampilkan teks pada kartu. Selanjutnya ada href yang digunakan untuk membuat tautan atau link dengan menerapkan pengaturan tampilan berdasarkan kelas button dan button pemberi. Tujuannya membuat tautan dengan gaya tombol utama. Selanjutnya tentang About Us akan dilanjutkan oleh Javi. Terima kasih untuk Alfi telah membacakan materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang About Us.html. Karena di bagian doc type hingga header masih sama seperti sebelumnya, jadi saya akan melanjutkan ke div class container MT5. Digunakan untuk mengelompokkan konten di dalamnya dan menerapkan pengaturan tampilan berdasarkan kelas container. Dan MT5 margin top 5 tujuannya membuat wadah kontainer untuk mengatur tata letak konten dan memberikan margin atas sebesar 5 unit untuk menciptakan ruang antara konten dengan elemen di atasnya. Elemen div class row digunakan untuk mengelompokkan konten di dalamnya dan menerapkan pengaturan tampilan berdasarkan kelas row. Tujuannya membuat baris row untuk mengatur tata letak konten dalam bentuk grid. Selanjutnya di div class kolom MD6 digunakan untuk mengelompokkan konten di dalamnya dan menerapkan pengaturan tampilan berdasarkan kelas kolom medium device 6. Tujuannya membuat kolom dengan lebar 6 pada perangkat dengan lebar medium sehingga isi dan kolom ini akan menampilkan setengah lebar dari layar. Lalu elemen H2 About Us digunakan untuk elemen H2 About Us digunakan untuk menampilkan judul level 2, heading level 2 dengan garis bawah di bawah teks judul menggunakan elemen U. Tujuan menampilkan judul About Us dengan gaya yang menonjolkan dan menekankan judul dengan garis bawah. Di sini ada paragraf pertama, selamat datang di halaman tentang kami. Dengan ini berbagai cerita fashion dan dunia fashion dan sebagainya. Lalu paragraf kedua, di sini saya akan melanjutkan ke bagian elemen image. Elemen image search, access image angka 4.jpg, About Us image, kelas image fluid digunakan untuk menampilkan gambar dengan menentukan sumber gambar dan teks alternatif menggunakan atribut serta menerapkan kelas image fluid agar gambar responsif. Tujuan menampilkan gambar ilustrasi
ilustrasi tentang toko atau sesuai dengan konten tentang kami pada halaman tersebut. Selanjutnya di bagian footer masih sama dengan penjelasan index.html dan sebagainya yang sudah dijelaskan oleh Angga Reksa. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Royaldi. Terima kasih. Oke, ya, saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tertinggal. Mungkin kita kembali ke codingan yang saya miliki di sini. Sebelumnya saya lupa menyebutkan bagian struktur foldernya, yang dimana di dalam sebuah folder tersebut juga terdapat beberapa folder di dalamnya. Di dalam folder Jaya di sini ada ada dua folder dari aset, yaitu ada icon dan juga ada image yang berisi gambar-gambar keperluan aset-aset untuk website yang kami miliki. Sebentar ya. Lalu selanjutnya ada folder library yang sebelumnya disebutkan dan juga dibahas oleh partner-partner saya, yang dimana di bagian head-nya ini di sini mengambil Bootstrap di library yang sudah kita download. Jadi untuk library-nya kita sudah sediakan secara offline, udah mengikuti struktur dan juga standarnya dari Bootstrap itu sendiri. Selanjutnya juga di dalam Bootstrap ada beberapa file bawaan dari Bootstrap, termasuk dari Bootstrap CSS, yang dimana di sini menampilkan beberapa kelas yang bisa kita gunakan. Dan ada JavaScript-nya juga, ini termasuk bawaan dari Bootstrap-nya. Dan tadi barusan kita sudah membahas dari library Bootstrap, yang dimana Bootstrap yang kita pakai itu versi dari 4.5.2.txt ini di sini adalah versinya ya. Dan selanjutnya di folder script ada JavaScript-nya. Ini ada beberapa kelas seperti add-event-listener, setelah diklik akan mengopen navbar, dan ini sebagai pelengkapnya ada codingan juga. Kita nge-hide kelas dari body overflow. Selanjutnya juga ada beberapa atribut yang lainnya di sini. Dan juga setelah JavaScript ada style main.css yang sebelumnya saya jelaskan. Semua kelas-kelasnya termasuk file yang ada di luar folder, di dalam folder Jaya, tetapi di luar folder yang lainnya. Itu ada about.html, ada HTO atau how to order, ada index.html, ada PC atau mungkin payment confirmation, dan yang terakhir ada product.html. Kalau fontnya sendiri di sini kita ngambil font dari Google yang yang sebelumnya diambil di headernya. Oke, sebelumnya saya sudah menjelaskan bagian file dan juga folder di dalam script Jaya ini. Terima kasih telah menonton presentasi kami tentang proyek akhir Toko Jaya. Kami dengan bangga menghadirkan platform toko baju online inovatif dan menarik. Melalui pemahaman konsep web programming ini dan desain yang menarik, kami menciptakan pengalaman berbelanja yang mudah dan nyaman nantinya. Terima kasih juga kepada seluruh anggota tim yang bekerja keras dan saling mendukung, mulai dari Angga, Javi, Alifa, dan juga Alfi. Kami harap platform kami memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan memuaskan bagi pelanggan kami nantinya. Dan terima kasih juga sebesar-besarnya kami ucapkan kepada dosen dan pengajar yang memberi bimbingan dan dukungan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Alhamdulillah, thank you bro.